Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kepada Bapak Kadus yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga dusun ngomong ya Pak? Puluhan ya. Warga dusun Puluhan, Kecamatan Dukuh. Oh, Sawangan, wow, mereka Dukuh ya. Dusun Puluhan, Kecamatan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan. Masya Allah. Dan para jamaah semuanya, jamaah Masjid Nur Hidayatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal berapa? Iya, tanggal 27 yang benar. Tanggal 27 Jumadil Ula. Jumadil Awal. Yang bertepatan dengan tanggal 29 November ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus tahu kalender Hijriah. Karena ibadah kita itu berdasarkan bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Oke. Jadi bulan Ramadan kira-kira kurang berapa hari lagi ini? Harus tahu, harus hafal. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, nanti Rajab, Sa'ban. Kirang langkung 100 dinten malih, kirang langkung. Nggih, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Nur Hidayatullah, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah berikan berlimpah-limpah nikmat dan karunia-Nya. Dalam suatu riwayat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annaha hisat lahu dunya bihadafiriha." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, barang siapa berada di suatu hari, kemudian dia memiliki 3 nikmat ini, maka kata Rasulullah seolah-olah dia sudah memiliki puncak kenikmatan dunia. Nikmati wonten alam donya niku sampun pol maksimal. Pun wonten sing luwihi pun pol. Apa 3 nikmat itu Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, aminan fi sirbihi. Siapa yang hidup di suatu keluarga, masyarakat, dan negara itu dalam keadaan aman. Tidak ada sesuatu yang membahayakan. Aman apa betul Bapak Ibu, Pak Kadus? Aman wonten desa Puluhan nggih. Dusun Puluhan nggih. Aman nggih?
Ibu-ibu mau tindak saking dalam mau dumugi Masjid Nur Hidayatul aman apa mboten? Aman, alhamdulillah. Bapak-bapak juga bebas ngarit, macul, pados nafkah, bebas beribadah. Ngaten nggih? Aman nggih? Mugi-mugi langgeng amanipun. 3 tahun yang lalu ada apa itu di sini? Wonten apa Pak Kadus? Covid. Mboten pareng kempal-kempal ngaten niki mboten pareng. Tenggen kula mawon salat niku dijarah. Malah masjidnya sempat di lockdown. Mboten pareng tidak masjid dah. Sopi niku. Dilihat nggak ada apa-apa. Tapi tahu-tahu innalillahi di sana. Innalillahi di sana. Suruh pakai masker semua. Sholat di jarak 1 meter. Mriki nggih napa mboten Pak? Napa bebas mriki? Napa mboten percaya Covid? Intinya 3 tahun yang lalu tidak aman. Sedang diuji dengan sesuatu yang membahayakan. Alhamdulillah. Seperti hidup kembali. Saat itu saya melihat seperti kiamat. Saya sendiri kena Covid 2 kali Pak Kadus. Meskipun tawakal dipendhet ke monggo lah. Alhamdulillah tesih saged waras malih. Alhamdulillah rasane pun ngajeng kiamat waktu itu. Aman alhamdulillah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Setelah aman kemudian diberi badan yang sehat. Tandane orang sehat. Tandane pun tiang sehat niku napa Bapak Ibu? Nek dahar lahap. Kalau tidur nyenyak. Nah itu. Makan mie ayam, bakso sikat, sate sikat, es teh telas. Tandane wong sehat niku nek dahar pun minum teh tawar mawon. Nasinya sudah disingkir-singkirkan. Banyak pantangan. Makan sundukan sate pun wedhus. Khawatir nanti hipertensi. Nah, minum es teh manis khawatir nanti gula. Nah, ini tanda-tandanya tiang pun dikirani sehatipun. Ya kalau sehatnya 40 tahun ke atas wajar lah. Pengawasan kali leyeh-leyeh ngaten mboten napa-napa nggih. Nggih kali ngerawat boyok lah. Wajar. Pun kawan dosa langkung nggih Pak Kadus. Sehat wal afiat, Masya Allah. Sehat itu harganya berapa Bapak? Ibu-ibu, saged diregani napa mboten? Mboten. Yang bisa dikasih harga itu bangsal rumah sakit, harga obat, biaya dokter. Gitu apa nggih? Kesehatan nggak bisa dikasih harga. Ada yang mau sakit lalu saya kasih uang 1 miliar, ada apa tidak? Ada? Enggak ada. Kalau ada juga akurat dikit Pak Kadus. Mu'afan fi jasadihi kata Rasulullah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Aman, sehat, kemudian punya rezeki yang halal dan cukup. Hari itu, hari ini bisa ngeliwat, bisa beli lawuh, bahkan sampai menjelang maghrib saja sudah kelihatan itu lawuhnya sore hari ini. Bakso, urat, Masya Allah, luar biasa. Rezekinya cukup nggak hari ini? Cukup, alhamdulillah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sudah punya aman, kesehatan, rezeki yang halal dan cukup, maka itu tiga-tiganya terkumpul, itu seolah-olah kita sudah mempunyai puncak kenikmatan dunia dan seluruh isinya. Luar biasa. Kagungan apa mboten Bapak Ibu? Aman, sehat, rezeki yang cukup. Mungkin apa nggih? Pun badhe nyuwun apa melih? Pun pol nggih. Pun pol. Ada orang punya uang banyak.
tetapi tidak sehat. Jalannya saja diseret-seret, kena stroke. Ada yang mau ibu-ibu sugih tapi nggak sehat. Ada yang mau apa tidak? Tidak mau pasti. Ada barangkali yang sehat, aman, tapi tidak punya makanan yang dimakan. Contohnya saudara-saudara kita yang di Palestina sudah terusir dari kampung halamannya, kehilangan orang-orang yang dicintainya, kemudian makanan juga susah. Itu musibahnya sudah luar biasa. Oleh karena itu kalau panjenengan merasa susah, lihat saudara-saudara kita yang di Palestina. Belum seberapa ujian yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Doa, amin, semoga langgeng. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi atau tema yang semoga bermanfaat buat kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri, yaitu 10 sumber-sumber keberkahan atau kebahagiaan di dalam rumah tangga atau keluarga. Ya. Bapak Ibu sekalian, tugasnya kita sebagai hamba Allah hidup di dunia itu apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan tugasnya hanya satu saja, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hidup yang sekali-kalinya ini, ada yang hidupnya 2 kali apa tidak? Adakah orang dusun puluhan yang sudah meninggal dunia kemudian hidup lagi? Wonten apa mboten? Mboten wonten, nek wonten medeni malah niku. Dalam hidup yang sekali ini dan cuman sebentar. Pinten tahun Pak Kadus rata-rata usia harapan hidup dusun puluhan warganipun 70 nggih. Leres. Kados ingkang sampun dipun sanjanaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres. Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 sanatan wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Usia umatku, kata Rasulullah. Kita semua bapak-bapak ibu-ibu. Kirang langkung swidak dugi 70 tahun mawon. Ada yang lebih dari 70, tapi jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Jadi kita hidup di dunia yang sekali, itu enggak lama. 60 sampai 70 tahun saja. Yang usianya lebih dari 70 ada tapi sedikit. Leres napa mboten? Leres. Bahkan hari ini saya mendengar kabar lewat grup WA, ada teman saya meninggal dunia 2 hari ini. Usianya belum mencapai usia pensiun. Belum mencapai usia 60 tahun. Satunya sakit kanker, yang satunya kecelakaan meninggal dunia. Semoga husnul khatimah. Kita ini tahu-tahu kok sudah tua, tahu-tahu sudah hampir. Ngaten nggih Pak Kadus? Iya. Iya. Dan dalam hidup yang sekali dan yang sebentar ini ada suatu ibadah yang sangat utama. Yang ibadah itu paling lama kita lakukan. Kinten-kinten ibadah apa Bapak Ibu? Siapa yang bisa menyebutkan ibadah apa yang paling lama kita kerjakan? Puasa Ramadan berapa hari? 30 hari, sebulan, kurang lebih 29 atau 30. Terus ibadah apa lagi yang lama? Umroh ya 10 hari. Haji ya mungkin 12 hari. 7 hari mungkin. Tapi ada yang ibadahnya sangat lama sekali.
bahkan separuh hidup kita. Menyerah nggih? Menyerah. Biar Ustaz yang jawab sendiri ya. Yaitu hidup berumah tangga atau berkeluarga. Usia berapa Bapak Ibu berkeluarga dahulu? Rata-rata piantun mriki kromo yuswa pinten Pak Kados? 20, Masya Allah. 20 tahun. Luar biasa, ini bagus ini. 20 tahun. Apabila usianya 60 tahun, jatahnya berarti ada 40 tahun berumah tangga, berkeluarga. Lama sekali. Oleh karena itu, barang siapa yang di dalam rumah tangganya, keluarganya ada surga di dalamnya, jannah fid dunya, ada keberkahan dan kebahagiaan, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Barang siapa yang keluarganya adalah laksana surga, ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan surganya akhirat. Barang siapa yang di dalam rumah tangganya dia mendapatkan jannah fid dunya, maka dia akan mendapatkan jannatul akhirah insyaallah. Oleh karena itu, saya akan bacakan satu persatu tips atau sumber-sumber keberkahan di dalam rumah tangga. Nah, ini perlu diamalkan. Supaya apa? Supaya rumah kita ini penuh keberkahan, ada surga. Bapak-bapak saya tanya, kalau bekerja di luar rumah itu kira-kira berapa jam? Kinten-kinten 8 jam Pak Kadus. Kinten jam Pak? 8 jam sepakat udah, kalau Pak Kadus ngendiko 8 jam sepakat 8 jam. Paling lama 8 jam. Kalau melembur, nanti melembur mboten nggih teng sawah. Sabin mboten nggih. Kalau di pabrik ada ngelembur. Enggak ada ngelembur di sini. 8 jam kondur malih wonten dalemipun piyambak-piyambak. Kalau ada bapak-bapak yang lebih betah di luar rumah, lebih betah di warung kopi, di warmindo misalkan, itu perlu dicurigai. Jangan-jangan rumahnya ini laksana neraka, nggak membetahkan. Mungkin istrinya ngomelnya sehari 7 kali, sehingga nggak betah di rumah. Atau rumahnya tidak ada hubungan yang baik antara suami dan istri. Atau rumahnya ini panas, banyak setannya. Nah itu bisa yang seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana ini rumah kita itu dibuat seperti surga dunia. Sehingga kita hidup bisa sehidup, semati, dan sesurga. Kita reuni kembali setelah meninggal dunia nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Yang menjadikan rumah tangga kita penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Yaitu al-mudawamatu 'alal khair. Atau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ziyadatul khair wa dawamuha. Di rumah kita ini banyak kebaikan yang kita amalkan. Banyak amal kesayangan yang bisa kita kerjakan dan itu berlangsung lama, dawam, terus menerus. Itu berkah namanya. Kalau harta yang berkah, artinya dengan harta itu kita banyak sedekah. Ya, hidup yang berkah, artinya dengan hidup itu kita banyak melakukan kebaikan. Rumah tangga yang barokah, artinya dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita banyak menghasilkan kebaikan-kebaikan. Amalan apa saja itu? Yang pertama, tilawatul Qur'anil Karim. Sumber keberkahan rumah tangga yang pertama adalah tilawah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah Alkitab, Al-Quran yang kami turunkan yang penuh keberkahan di dalamnya.
Jadi barang siapa yang di rumahnya, anggota keluarganya, bapak, ibu, dan anak-anaknya rajin membaca Al-Quran, fa insyaallah itu tanda bahwa rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Dan sebaliknya barang siapa yang di dalam rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah tadarus, maka berarti rumah tangganya itu penuh dengan kegelapan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, ya, syaitan itu berkata bahwa apabila rumah itu dibacakan Al-Quran, maka syaitan mengatakan la mabita fihi, tidak ada tempat buat kita tinggal di dalamnya. Ibu-ibu, baca Al-Quran setiap hari berapa juz, berapa lembar? Sehari 1 juz Pak Ustadz, di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Di bulan Jumadil Ula, berapa lembar ibu-ibu? Bapak-bapak? Iya, usahakan itu walaupun tidak sampai 1 juz seperti bulan Ramadan, usahakan minimal 1 wakof, 1 ain, atau 1 lembar. Kalau di Al-Quran kan itu ada ain sampai ain gitu Pak Kadus. Minimal sehari usahakan tidak bisa lepas dari membaca Al-Quran, walaupun cuma sedikit. Pada maghrib dibaca 1 lembar, pada subuh diwaos malih 1 lembar. Lebih bagus lagi di sepertiga malam yang akhir. Coba kalau suaminya ibu-ibu sedang tidur, tiba-tiba ibu-ibu mengambil air wudhu, sholat, membaca Al-Quran. Kira-kira suaminya langsung bangun melihat ibu-ibu sedang membaca Al-Quran. Kira-kira responnya bagaimana? Pasti hatinya terharu. Betul apa betul Bapak-Bapak? Betul. Tapi yang lebih wajib, yang bangun adalah suaminya dahulu. Karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Dan satu persatu berapa juz, tapi monggo para ulama ngendika kun robbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba yang robbani, jangan jadi hamba yang ramadaniyan, yaitu membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Di bulan Jumadil Ula, Rajab, Sa'ban, sepi, Qur'annya berdebu di dalam rumah, di dinding itu kamar tamu, hanya jadi hiasan dinding saja. Nggak pernah digerakkan pembatas Al-Qur'annya ini loh, pembatas Al-Qur'annya ini nggak pernah pindah. Ya Bapak Ibu semuanya ya, siap ya setiap hari baca Al-Qur'an. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendika, la taj'al buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rasulullah mendika, jangan jadikan rumahmu itu laksana kuburan, sepi, tidak pernah tadarus, sepi, nyenyet. Ya, sesungguhnya syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah. Jadi kalau istrinya galak, suka ngendiko ngegas, ngomel-ngomel, bacakan Al-Baqarah Pak. Insya Allah nanti jadi romantis. Setuju? Ibu-ibu, kalau suaminya pelit, tur galak, ya wis galak pelit, wah pol-polan ini. Bacakan surat Al-Baqarah di rumah. Insya Allah nanti senyum-senyum, mesra, dan segera transfer. Ya, karena asas keharmonisan rumah tangga itu ada 2. Kemesraan dan transferan. Setuju apa betul ibu-ibu? Setuju ya? Setuju.
diruqyah dengan surat Al-Baqarah rumahnya, insya Allah suaminya nggak gampang marah. Kalau dalam rumah tangga itu kok gampang konslet, suami dan istri ngegas, melotot gini, saling membelakangi, saling singkur-singkuran, itu tanda rumahnya banyak setannya. Kenapa? Jarang dibacakan Al-Quran. Itu yang pertama. Ya, makanya kalau menyelesaikan rumah tangga, saya tanya dulu, kenapa sering konflik suami istri? Pernahkah membaca Al-Quran di rumah? Pernah Pak Ustadz, bulan Ramadan saja. Oh ya, ini sumbernya ini. Rumahnya seperti kuburan, sepi, banyak setannya. Harus dibacakan surat Al-Baqarah dan yang lain-lainnya. Itu sumber keberkahan yang pertama. Yang kedua, al-basmalatu wa zikrullahi. Sumber keberkahan dan kebahagiaan rumah tangga yang kedua adalah banyak membaca basmalah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap mau beraktivitas hendaknya membaca bismillah, minimal itu. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala rajulu baitahu fa dzikrullahi ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asyaitanu li ashabihi la mabita la 'asha'a." Apabila seseorang masuk rumah, keluar rumah, masuk toilet, keluar toilet, masuk kamar, kemudian mau mandi, mau tidur, membaca bismillah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah itu akan menjadi pahala, sumber kehidupan, dan juga syaitan mengatakan tidak ada bagian kita di rumah itu. Bapak Ibu sekalian, kita beramal itu nggak usah mikirnya jauh-jauh. Cukup banyak berdoa di dalam rumah. Contoh, Bapak Ibu setiap hari melebat toilet atau kamar mandi berapa kali sehari? Berapa kali Ibu? Ya, pada bangun tidur sekali, mau sholat sekali, pagi sekali, minimal 10 kali sehari. Lebih, minimal mawon 10 kali. Pertanyaan saya, apakah setiap masuk kamar mandi, keluar kamar mandi selalu rutin berdoa apa mboten? Jujur. Jujur. Jujur loh ya. Doa apa mboten Ibu-ibu? Wonten sing nggih, wonten sing mboten, wonten sing sok-sok ngaten. Wah, ini berbeda pendapat nih Pak Kadus. Kalau saya yang ditanya, kadang-kadang saya juga lupa. Menungso maklum. Tapi ketahuilah Bapak Ibu semuanya, kalau kita masuk ke toilet, setiap toilet masuk menggunakan kaki kiri. Kemudian doa. Doanya apa? Tanya anak TPA itu, hafal itu. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu hafal. Keluar toilet menggunakan kaki kanan, kemudian berdoa apa? Gufronaka, gufronaka, gufronaka. Udah simpel seperti itu saja. Kalau ada bapak-bapak yang belum hafal, tanya ibunya tadi hafal banyak. Amalkan sehari 10 kali, jadi pahala. Setiap hari, tidur apa tidak kita? Pasti tidur. Kalau nggak bisa tidur namanya nggak sehat. Kalau tidur kita cuma belum, barusan nyambul dari sawah, makan, sak piring penuh, ngantuk, belum. Sebelum tidur tidak ada doa. Dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Rutinitas mubah saja. Tapi coba kalau setiap tidur kita zikir kepada Allah, doa, Bismika Allahumma ahya wa amut, wudu dulu. Syukur-syukur ditambahi doa. Apa doanya mau tidur? Ayat Al-Qur'an, surat Al-Kursi, Al-Baqarah yang terakhir 2 saja itu. Kalau nggak mampu, ya Al-Ikhlas, Al-Mu'awidatain. Apa itu?
Al-Falaq, An-Nas. Kok banyak sekali Ustaz? Ya sudah, tadi aja satu aja. Wudu, bismika, Allahumma ahya wa amut, ledak. Insya Allah tidurnya sampai bangunnya dihitung sebagai ibadah. Gampil nopo gampil ibadah niku? Gampil. Tapi kita sering meleset. Itu sumber keberkahan di dalam rumah, yaitu banyak basmalah dan doa. Bapak-bapak, berapa kali sehari itu naik motor? Ngegas itu berapa kali? Banyak kali, nggih? Pertanyaan saya, apakah langsung gas ngaten apa ada doanya? Nah, ayo jujur niki ibu tadi jujur. Doa apa mboten? Pak Kades? Pak Kades terus yang saya tanya, kasihan. Kadang-kadang kata Pak Kades. Coba setiap naik motor bismillah. Pahala. Lebih sempurna lagi ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Beli stikernya tempel di motornya atau di mobilnya ditempel. Zikir kepada Allah. Zikir yang lain selain doa banyak sekali. Contohnya, jenengan tindak sabin kok pesandung waktu, mak gludak, astagfirullahaladzim. Zikir. La haula wala quwata illa billah. Pesandung polisi tidur, mak gludak, bajindul, astagfirullahaladzim. Dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Kesandung polisi itu seluruh, wah nggak dapat pahala. Kalau kesandung polisi tidur, yang tidur apalagi Kapolri, gede banget itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jalannya nanjak, Pak. Bacanya apa kalau jalannya nanjak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik gunung, Allahu Akbar. Turun gunung, Subhanallah. Permasalahannya dibaca atau tidak. Itu saja, jujur. Kalau kita ini konsisten di dalam rumah, banyak zikir kepada Allah, insya Allah pahalanya banyak sekali. Kemudian, yang ketiga, as-sodaqatu. Sumber keberkahan dan kebahagiaan rumah tangga adalah sedekah. Sedekah itu ada dengan amalan, ada dengan mal, harta. Sedekah dengan harta itu ada dua yang wajib, yaitu zakatul fitr di akhir bulan Ramadan dan zakatul mal, zakat mal. Apabila sudah masuk nisabnya zakat mal berapa? Yaitu apabila setara dengan 85 gram emas. Harga emas pinten? Ibu-ibu yang apa? 1 gram berapa Bu harga emas? 1 juta berapa? 1 juta langkung pokoknya. Kalau bapak-bapak saya kurang percaya, ibu-ibu pasti hafal itu. Karena ibu-ibu kan suka emas. Bapak-bapak sukanya mbak. Kalaulah 1 juta, 85 juta, sudah kumpul setahun wajib dikeluarkan 1/40-nya. Itu zakat yang wajib. Zakat yang sunnah, ya sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita. Tidak harus menunggu kaya, kita infak ke masjid, ada pengajian, sedekah apa itu namanya? Bakso. Masya Allah, sedekah bakso luar biasa. Fattaqun nar walau bisyikin tamroh, kata Rasulullah, sedekahlah dengan sebiji kurma. Bisa melindungi dari api neraka. Bagaimana kalau sedekahnya 200 mangkok bakso? Luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada hamba-hamba Allah yang bersedekah bakso di sore hari ini. Masya Allah. Ada seorang wanita, bukan wanita baik-baik saja, dia wanita pelacur. Dia bersedekah kepada anjing yang kehausan di dalam sumur. Melet-melet anjingnya kehausan, kemudian dikasih sedekah dengan air pada sepatunya.
sehingga anjingnya tidak jadi meninggal dunia. Hausnya terobati. Itu wanita yang tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau ibu-ibu solihah, dusun puluhan, bersedekah, yang disedekahi itu kajian sampai 17.30, masih 10 menit ya. Intinya banyak bersedekah, Bapak Ibu sekalian. Sedekah dengan amal banyak. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyum dengan saudaramu adalah sedekah. Senyum tidak bayar gratis. Orang muslim, orang yang beriman jangan jadi orang-orang yang medeni. Medeni itu apa? Gak pernah senyum, gak pernah salam, gak pernah menegur orang. Ketemu nyengkerut. Wis gawan bayi medeni raine. Ra tau senyum meneh, ra tau salam. Sansaya. Oke. Mboten nonton nggih Pak Kadus nggih. Yang murah-murah senyum sedekah. Luar biasa. Yang keempat adalah silaturahimi. Yaitu silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Menyambung persaudaraan dengan orang-orang yang masih punya nasab dengan kita. Saudaranya ibu, saudaranya bapak, keponakan, saudara misan, mbah ke atas, sampai turun ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Ya, Rasulullah SAW ngendika, barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaknya gemar untuk silaturahmi, mengunjungi orang tua kita dengan nyangking apa yang disukainya. Yang disukai orang tua apa? Misalkan sate, anggur tanpa buah, atau tempe garit, silahkan nyangking. Mengunjungi saudara kandung kita yang lebih sepuh, silaturahmi, mengunjungi, gak nunggu lebaran. Saya silaturahmi Pak Ustadz, kapan lebaran? Itu pun di grup WA. Taqabbalallahu selamat di hari raya Idul Fitri, moga diterima silaturahmi. Wah, share, sudah selesai silaturahmi. Bukan yang seperti itu. Silaturahmi itu liqa wajah, ketemu wajah, sowan, bawa cangkingan, tumben ada apa kok? Tidak merigi boten wonten nopo-nopo, tak perlu namung silaturahmi. Luar biasa, jempol 7 itu. Berkah insyaallah. Yang kelima Bapak Ibu, at-tabkir fi thalabir rizki, yaitu sumber keberkahan keluarga adalah berpagi-pagi di dalam mencari rizki. Karena Rasulullah SAW berdoa, burika li ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberkahi kepada umatku yang berawal-awal di dalam mencari rizki. Kalau macul niku tindahipun jambingan Pak Kadus. Jam itu ngenjang jam nggih suruk jaminan to mriki. Jam 4 nggih. Nggih pun sae niku. Insyaallah intinya kalau kita mencari nafkah, entah itu berdagang, entah itu mencangkul, entah itu meladang bertani, lebih afdol itu di pagi hari, berawal-awal. Jangan malas-malasan, ba'da suruk, ba'da subuh zikir, kemudian sholat duha, kemudian medangan sebentar, nyangkul. Insya Allah berkah. Nggak boleh malas-malasan, nggak boleh tidur-tiduran, nggak boleh mager. Rasulullah mendoakan kepada umatnya yang sregep pados nafkah halal di pagi hari. Ya. Kemudian saya cepatkan saja. Yang keenam adalah iqamatus sholat. Banyak mengerjakan sholat di rumah. Jamaah sekalian, Rasulullah mendika afdhalus sholati ba'dal maktubah, afdhalus sholati lil mar'i fi baitiha illal maktubah. Sholat yang paling utama Bapak Ibu, itu sholat yang dikerjakan di rumah. Kecuali sholat yang 5 waktu, itu afdol di masjid. Tapi di rumah, sholat diperbanyak. Sholat malam, sholat qobliyah, ba'diyah, itu hukum asalnya lebih afdol di rumah. Sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, sebelum pergi ke sawah, silahkan sholat duha.
Jadi sumber keberkahan dalam rumah, ibu-ibu, sepertiga malam. Sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat tambah witir 3 rakaat. Rutinkan sampai pensiun. Kapan pensiunnya? Kalau sudah pindah di sebelah situ itu. Nah, itu pensiun namanya. Sekarang kita belum pensiun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Banyak beribadah sampai datang kepada kalian al-yakin, yaitu pensiun. Kalau sudah pensiun nggak ada kesempatan untuk beribadah. Mumpung masih dikasih SK, tugas ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, silakan banyak-banyak beribadah di dalam rumah. Yang ketujuh, muwassalatul istighfar, memperbanyak istighfar di dalam rumah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, Rasulullah setiap hari istighfar itu sampai 70 kali, sampai 100 kali. Kita ini perbanyak istighfar Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya dosa kita luntur, terhapus, dan supaya datang rezeki. Ya, saya punya buku kecil, Faedah Istighfar. Faedahnya itu nyampe 60. Kalau dibacakan di sini mungkin 2 hari. Ya, intinya banyak istighfar. Kemudian yang ke-8 adalah tawakal kepada Allah. Yang ke-9 adalah hendaknya memperkuat iman dan takwa di dalam anggota keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bapak-bapak menjaga sholatnya, istrinya, anak-anaknya. Ibu-ibu jaga lihat kepada anak-anak putrinya yang sudah dewasa, latihlah untuk menutup aurat. Sholatnya diperhatikan, pergaulannya diperhatikan. Ya, ini HP ini bahaya. Jangan sampai pacaran di HP, jangan sampai melihat hal-hal yang negatif di HP, perhatikan, kontrol dan diawasi. Yang terakhir adalah sumber keberkahan dalam rumah tangga adalah apabila sumber nafkahnya dari harta yang halal. Itu. Jadi bapak-bapak cari nafkah, sedekahkan kepada istri dan anak-anak, pastikan dari harta yang halal. Karena harta yang halal menjadikan ibadah kita diterima, zikir kita lebih tenang, sholat kita lebih khusyuk, dan sumber kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga. Alhamdulillah sudah selesai, pas waktunya. Siapa yang bisa mengulangi 1 sampai 10? Tunjuk jari. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti insya Allah mungkin banyak yang bisa tapi malu. Yang penting bukan tunjuk jarinya, yang penting diamalkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mulai nanti malam, kalau mau tidur doa, masuk toilet doa, ya, banyak istighfar. Qurannya jangan sampai berdebu. Setuju? Alhamdulillah. Mugi-mugi pengaosan kula wonten tlatah dusun puluhan dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wasilah hidayah kita semua sehingga kita bisa istiqomah menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.